Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakal membahas token Luna Classic di mana di sini ada dua berita positif yang mengenai token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih. Ini gue buka di exchange Binance. Dan untuk dari tampilan home exchange Binance nih kalian bisa melihat ada BNB yang mengalami kenaikan 2,93%, ada Bitcoin yang naik 3%, dan Ethereum pun naik 3,60%, dan di sini ada Luna Classic naik juga 2,84%. Dan ada beberapa altcoin lainnya pun ya ini mengalami kenaikan, namun ada satu token nih Chainlink yang mengalami penurunan hampir 3%. Oke, kita cek dulu dari token Luna Classic nih dalam sebuah chartnya. Nah, untuk chart dari token Luna Classic ini dari time frame 1 hari ya. Ini memang sempat anjlok ya ke harga 18 kalau tidak salah di sini ya. Ini 18 namun sekarang sudah kembali lagi di 27 nih, kepala 27 hampir 28 lagi ya. Nah, jadi sekarang ini ada berita positif nih mengenai token Luna Classic. Nah, kira-kira apa sih kabarnya? Dan ini menarik banget gitu ya, makanya pengen gua bahas. Oke, jadi langsung saja nggak perlu banyak basa-basi, kita masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi pertama, di mana di sini ada salah satu exchange yang bernama Chex.io ya. Nah, di sini si Chex.io ini dia memberitahukan atau mengumumkan ya bahwasanya dia sekarang ini support terhadap taxpayer 1,2% di token Luna Classic. Nah, jadi di sini ada sebuah announcement pemberitahuan tentang pemotongan pajak untuk transaksi Luna Classic. Nah, jadi di sini baru-baru ini komunitas Terra Classic meloloskan beberapa proposal untuk memperkenalkan pengurangan pajak 1,2% untuk semua transaksi Luna Classic dalam jaringan Terra Classic. Mekanisme pembakaran pajak bertujuan untuk mengurangi total pasokan Luna Classic menjadi 10 miliar token. Ketika mencapai 10 miliar token, mekanisme ini akan dinonaktifkan untuk membuat total pasokan Luna Classic konstan. Nah, jadi ini announcement-nya hampir mirip-mirip lah ya dengan beberapa exchange yang memang memberlakukan atau menerapkan pajak 1,2% di beberapa exchange-nya gitu ya untuk di token Luna Classic. Jadi ketika memang token Luna Classic ini total pasokannya udah net di 10 miliar, itu akan dinonaktifkan ya untuk penerapan pajak 1,2%-nya. Dan di sini juga harap dicatat bahwa mekanisme pembakaran pajak sudah aktif di jaringan Terra Classic. Saat ini transaksi Luna Classic telah ditangguhkan, sementara di Chex.io untuk melakukan pembaruan yang diperlukan dan memastikan keamanan dana pengguna. Perdagangan Luna Classic tidak terpengaruh, ikuti pembaruan di halaman status kami untuk mengetahui kapan store dan penarikan Luna Classic beroperasi kembali. Nah, cuman sampai dengan saat ini ada sebuah catatan penting ya buat teman-teman semua yang menggunakan exchange Chex.io. Jadi memang sekarang ini sedang ditangguhkan terlebih dahulu ya. Itu dalam sebuah transaksi withdrawal dan juga deposit. Tapi ketika kalian ingin trading atau melakukan perdagangan itu masih stabil, itu nggak terganggu sama sekali. Intinya ini hanya dalam sebuah deposit dan juga withdrawalnya saja nih yang sedang ditangguhkan atau mungkin sedang ditingkatkan lah ya dari jaringan blok teranya itu. Artinya di sini akan ada announcement lanjutannya ya kapan kira-kira kita bisa melakukan withdrawal dan juga deposit di exchange.io. Dan di sini setelah pemeliharaan selesai nih ya, transaksi Luna Classic akan terpengaruh dengan cara berikut. Nah, jadi di sini ada dua poin. Yang pertama itu saat mentransfer Luna Classic ke Chex.io, transaksi akan dikenai pajak oleh jaringan Terra Classic sebelum mencapai Chex.io. Setiap Luna Classic akan dikreditkan ke akun Chex.io Anda setelah pemotongan pajak 1,2% oleh jaringan. Dan untuk poin yang kedua, saat menarik Luna Classic dari Chex.io, pengguna akan menerima jumlah penarikan dikurangi biaya penarikan di Chex.io dan pengurangan pajak 1,2% oleh jaringan. Nah, jadi di sini intinya ada perbedaan lah ya dalam sebuah poin pertama dan juga poin kedua. Jadi untuk poin pertama ini memang dalam mekanisme deposit dan untuk yang kedua ini dalam transaksi withdrawal. Jadi ketika deposit ya kita mungkin ketika deposit itu misalkan kita akan deposit token Luna Classic menggunakan jaringan Terra itu akan dikenakan biaya pajak, artinya ketika kita akan menerima di exchange.io token Luna Classic kita itu udah terima bersih ya karena sudah dipotong terlebih dahulu. Tapi ketika kita withdrawal, ini kita menerima di salah satu exchange lain ya, ketika kita withdrawal dari Chex.io ke exchange A misalkan. Nah, itu kita juga akan menerima bersih dan itu sudah dikenakan biaya pajak 1,2%. Nah, jadi intinya di sini hampir mirip-mirip lah ya dengan beberapa exchange yang memberlakukan ataupun menerapkan tax ban 1,2% dalam aktivitas on chain. Dan untuk informasi yang kedua diangkat oleh media thecryptobasic.com
Di sini ada salah satu exchange nih ya. Pertukaran teratas ini berencana untuk memanfaatkan biaya transaksi Terra Classic ataupun Luna Classic senilai 4,5 juta dolar dalam berbagai cara. Nah, ini maksudnya apa? Jadi di sini salah satu exchange ini dia akan mencoba untuk mengkompensasi kepada investor yang mengalami kerugian di koin Terra Luna ya, dan ini totalnya ada 4,5 juta dolar. Wow, ini luar biasa sekali ya. Kira-kira kalian dapat nggak sih ketika memang ini semuanya di ACC? Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Pertukaran terkemuka Korea Selatan, Upbit, telah mengungkapkan bahwa mereka akan menyalurkan biaya transaksi lunaklasik yang dibebankan selama krisis Terra ke dalam berbagai inisiatif. Upbit mencatat bahwa total biaya transaksi lunaklasik yang didapatnya selama krisis Terra adalah 239 Bitcoin, senilai 4,58 juta dolar dengan nilai tukar saat ini. Nah, jadi di sini nama exchange-nya adalah Upbit ya. Upbit ini berada di negara Korea Selatan. Jadi pertukaran terkemuka Korea Selatan katanya nih, dia mengumumkan ya bahwa mereka akan menyalurkan biaya transaksi Luna Classic yang dibebankan selama krisis dalam sebuah koin Terra Luna ya. Dan itu salah satu dijadikan untuk berinisiatif dari exchange Upbit itu sendiri. Dan di sini Upbit mencatat bahwa total biaya transaksi Luna Classic yang didapatnya selama masa krisis koin Terra Luna ya, berarti di bulan Mei dia telah mengantongi pendapatan senilai 239 Bitcoin ya, atau setara dengan 4,58 juta dolar dengan nilai tukar saat ini. Nah, kemungkinan ini ketika di bulan Mei Bitcoin itu kan harganya nggak di bawah 20.000 dolar ya. Jadi ini dengan nilai tukar sekarang nih si Bitcoin itu di bawah 20 ribuan dolar ya. Jadi pendapatan hanya mendapatkan 4,58 juta dolar dengan nilai tukar saat ini. Wow, itu banyak banget ya. Jadi ternyata ini pendapatan exchange Upbit ini lumayan besar juga gitu, senilai 4,58 juta dolar. Dan di sini pertukaran menciptakan komite yang akan menggunakan kembali biaya transaksi Luna Classic yang diterima selama runtuhnya Terra. Menurut pengumuman baru-baru ini, biaya transaksi akan dibagi menjadi rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk mengkompensasi kerugian investor. Nah, jadi di sini si Upbit itu menciptakan komite katanya yang akan menggunakan kembali biaya transaksi Luna Classic yang diterima selama runtuhnya koin Terra Luna. Jadi maksudnya dengan pendapatan yang ia dapatkan ya selama krisis koin Terra Luna itu akan dikompensasikan kepada investor-investor yang mengalami kehancuran di koin Terra Luna. Dan di sini dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama itu ada jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Dan di sini pun dicatat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk mengkompensasi kerugian investor. Nah, jadi Upbit ini akan mengkompensasi kepada penggunanya, kepada investor yang mengalami kerugian di koin Terra Luna. Wah, ini sungguh bijaksana sekali ya exchange Upbit nih. Kira-kira teman-teman ada nggak sih yang menggunakan exchange Upbit? Dan ini pun pernah gua bahas ya. Cuman untuk dari sebuah pendapatan dari exchange Upbit ini gua baru tahu ya. Jadi ternyata dia mengantongi pendapatan ini senilai 4,58 juta dolar. Wow, itu banyak sekali ya. Nah, di sini dalam pertemuan yang diadakan baru-baru ini oleh Komite Pemanfaatan Biaya Luna Upbit, sebagian dari biaya akan disumbangkan kepada organisasi yang bekerja untuk memberikan bantuan bagi korban runtuhnya koin Terra Luna. Selain itu, sebagian dari biaya akan digunakan untuk menulis white paper yang menyatakan alasan utama di balik keruntuhan. Makalah ini akan memperingatkan investor tentang proyek serupa lainnya yang mungkin akan ditayangkan di masa depan. Nah, untuk poin yang pertama dia dalam sebuah pertemuan memang sebelumnya itu beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah di bulan Agustus ya. Jadi dari Exchange Upbit dengan komunitas koin Terra Luna itu diadakan pertemuan ya. Jadi kira-kira bagaimana nih solusinya? Mungkin membicarakan sebuah solusi ya. Dan di sini dalam pertemuan yang diadakan baru-baru ini oleh Komite Pemanfaatan Biaya Luna di Exchange Upbit, jadi sebagian dari biaya itu akan disumbangkan kepada organisasi yang bekerja untuk memberikan bantuan bagi korban keruntuhannya koin Terra Luna. Dan di sisi lain pun, dari biaya itu akan digunakan untuk menulis white paper yang menyatakan alasan utama di balik keruntuhan ya. Jadi ini diatur secara rinci lah ya dari pendapatan Upbit ini yang akan dikompensasikan kepada pihak-pihak koin Terra Luna ataupun yang sekarang menjadi koin Luna Classic. Dan di sini juga rencana jangka panjang melibatkan pembuat pusat pemantauan aset digital untuk melindungi investor dan mendorong praktik pasar yang adil. Khususnya rencana awal Upbit adalah mengembalikan biaya kepada investor, namun selama pertemuan awal bulan ini, Komite Pemanfaatan Luna v Upbit menentang langkah tersebut dengan mengatakan itu tidak layak. Nah, jadi di sini ternyata ditentang ya. Memang ini pernah gue bahas gitu untuk exchange Upbit akan mengkompensasi kepada investor-investor yang mengalami kerugian di koin Terra Luna pada bulan Mei.
Namun di sini ada sebuah penentangan ya, artinya itu tidak layak katanya, karena apapun resikonya yaitu ditanggung oleh investor gitu, bukan ditanggung oleh exchange-nya ya. Ya makanya di sini ini nggak tahu juga gitu, apakah kedepannya tetap akan dikompensasi oleh exchange Upbit kepada investor-investor yang mengalami kerugian di koin Terra Luna, atau ini tidak akan dikompensasi dengan adanya penentangan dari salah satu komite pemanfaatan koin Terra Luna. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai koin Terra Luna. Jadi kira-kira bagaimana tuh menurut kalian ya, dengan ada beberapa informasi. Yang pertama itu ternyata ada salah satu exchange yang telah menerapkan pajak 1,2% untuk token Luna Classic dalam sebuah aktivitas on-chain. Dan untuk informasi yang kedua, ada salah satu exchange yang berada di negara Korea Selatan, yaitu exchange Upbit. Dia akan mencoba untuk memberikan kompensasi kepada investor, bahkan di dalam sebuah mekanisme pembagian kompensasi itu dibagi tiga ya. Jadi ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Namun di dalam sebuah pertemuan itu ya, ada salah seorang komite pemanfaatan Luna itu ditentang ya. Jadi selayaknya itu tidak boleh gitu ya untuk dikompensasi kepada investor yang mengalami kehancuran di koin Terra Luna. Karena memang setiap investasi itu mau kita rugi mau kita cuan ya kita tanggung sendiri ya, tidak bisa dibebankan kepada pihak exchange ya. Jadi itulah maksud dari penentangan yang diajukan oleh Komite Pemanfaatan Koin Terra Luna. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.